Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Karena ini waktu sudah menunjukkan 10 menit lewat lebih, maka saya memulai saja ya Bu, sambil menunggu teman kita satu orang bergabung. Bagaimana Ibu-Ibu? Setuju? Ya, baik. Sebelum kita memulai materi hari ini, bagaimana kalau kita speaking dulu, Bu? Siapa yang bisa pimpin dulu speaking untuk hari ini? Ibu Sri mungkin bisa. Bisa Ibu Sri atau Ibu Rinda mungkin bisa memulai sebelum memulai materi ini ada dulu speaking supaya teman-teman sebentar dalam mendengarkan materi bisa lebih bersemangat lagi karena sudah berapa hari ini kita in-house training, maka ya Ibu Rinda bisa kedengaran suaranya Ibu? Atau Bu Asmawati lagi mungkin bisa, Bu Haji Asmawati bisa. Jaringannya kurang bagus. Atau suara saya tidak kedengaran ya Bu? Bu Sri bisa mendengarkan saya? Bisa dengar apa yang saya sampaikan? Dengar, Bu. Oh, dengar. Kalau saya di Alhamdulillah, sini iya. Oh, iya. Tidak apa-apa, Bu. Mudah-mudahan jaringannya sebentar bagus sehingga bisa mendengar lebih jelas ya. Baiklah, sebelum kita mulai materi ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kebutuhan masing-masing dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Doa dimulai. Selesai. Baik Ibu-Ibu, ini setelah berdoa belum masuk juga Ibu Haja Andi Nawar, mudah-mudahan beliau bisa secepatnya masuk. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu-Ibu? Baik? Masih semangat? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ibu, iya tetap semangat ya. Baik, izinkan saya untuk share screen tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Sudah tampil Ibu materi hari ini? Ya. Oh iya, sudah. Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Baiklah, untuk materi in-house training pada hari ini adalah mengenai pembelajaran orang dewasa atau dikenal dengan andragogi. Ya. Sebelum saya masuk di slide selanjutnya, saya ingin dulu mengetahui apakah Ibu pernah mendengar istilah andragogi atau belum? Kalau dari Ibu Sri atau Bu Asmawati, pernah mendengar istilah andragogi sebelum belajar di in-house training ini? Bu. Pernah. Ya. Apa yang kira-kira Ibu ketahui tentang andragogi? Silahkan Ibu. Ibu Asmawati ya tadi bilang hampir atau siapa? Silahkan Ibu yang sudah pernah mendengarkan andragogi, silahkan dikemukakan apa itu andragogi supaya teman-teman yang lain bisa mendapat pemahaman sebelum kita masuk materi ini. Siap? Bisa optimal
Atau Ibu Sri mungkin bisa, ya, andragogi adalah pembelajaran orang dewasa. Ini lawan dari pembelajaran anak, yaitu pedagogi. Baik, kalau begitu kita masuk saja ke pembelajaran orang dewasa. Dan materi yang akan saya bahas di sini ada 4, yaitu yang pertama, pengertian pembelajaran orang dewasa. Kedua, tentang teori pembelajaran orang dewasa. Ketiga, karakteristik belajar orang dewasa. Dan yang keempat adalah bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Baik, dari keempat materi yang akan dibahas ini, yang menjadi kata kunci di sini adalah orang dewasa. Mungkin semua teman-teman sudah tahu apa itu orang dewasa. Kalau menurut Ibu Rinda, apa yang Ibu ketahui itu tentang orang dewasa? Bisa Ya, galengkang. didengar Ibu Rinda? Kalau orang dewasa itu menurut Ibu itu yang seperti apa? Kira-kira. Orang dewasa adalah orang yang pemikirannya telah dewasa, orang yang pemikirannya matang, dia mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Mungkin begitu. Ya, Ibu Rinda terima kasih atas jawabannya, bahwa Ibu Rinda mengatakan kalau orang dewasa itu orang yang berpikir matang, sudah mandiri, tidak tergantung lagi dengan orang lain. Ada kalau dari Ibu yang lain? Kalau dari Ibu Asmawati, orang dewasa itu menurut Ibu yang seperti apa kira-kira? Bisa berdiri sendiri, bisa mencari nafas sendiri. Bisa berdiri sendiri. Iya. Bisa membiayai diri sendiri. Bisa membiayai dirinya. Iya, betul. Dari arti dari orang dewasa yang dari teman-teman ini paparkan, ya betul bahwa kita masuk dulu di pengertian pembelajaran orang dewasa. Dari teman-teman tadi sebutkan bahwa orang dewasa itu adalah orang yang mandiri, orang yang matang, orang yang bisa membiayai dirinya, dan orang yang bisa berdiri sendiri. Serba bisa. Ya, dan ternyata pengertian pembelajaran orang dewasa atau istilah andragogi ini ada 2 pengertiannya, yaitu yang pertama dari segi bahasa. Ini berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari 2 kata, yaitu aner atau ani, artinya orang dewasa, dan agogi artinya memimpin. Jadi andragogi dari segi bahasa itu mempunyai makna memimpin atau membimbing orang dewasa. Kemudian dari teori knowledge, yang nama lengkapnya adalah Malcolm Spare Knowledge, bahwa andragogi itu merupakan seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Ya, berdasarkan dari paparan Ibu tadi tentang orang dewasa, yaitu orang yang memiliki kematangan baik dari segi fisik maupun dari segi pikiran, dan mampu bertanggung jawab akan semua yang dilakukan. Dalam perkembangan anak, bahwa orang dewasa itu pada periode dewasa awal itu prosesnya terjadi pada umur 17 tahun dan terus berlangsung sampai umur 33 tahun. Jadi kalau kita menghitung dari umur kita sekarang, kita termasuk tidak sudah pembelajaran orang dewasa atau sudah di atasnya pembelajaran orang dewasa itu. Ya, pasti kalau dari segi umur mungkin kita sudah di atasnya lagi pembelajaran orang dewasa, karena umur kita sudah 33 tahun lebih. Dan orang dewasa yang dimaksudkan di sini, ini menurut Levinson, seorang ahli di dalam bidang pendidikan pembelajaran orang dewasa, mengatakan bahwa proses menjadi dewasa itu dimulai dari umur 17 tahun. Kira-kira sudah kelas SMA. Tingkatan SMA, dan terus berlangsung sampai umur 33 tahun. Dengan demikian, seseorang muda itu memerlukan waktu 15 tahun. Seorang muda itu memerlukan waktu 15 tahun untuk mendapatkan status yang tempatnya itu kelompok orang dewasa memastikan dirinya itu sudah
seperti yang disebutkan tadi Ibu, sudah berpikir matang, sudah bisa membiayai kehidupannya sendiri, dan ya bisa berdiri sendiri. Dalam artian dari pengertian ini, maka kita bisa berikan kesimpulan bahwa orang yang belum bisa membiayai dirinya sendiri, belum bisa berpikir matang, baik dari segi fisik maupun dari segi psikis, itu belum menjadi orang dewasa. Ya, seperti itu kira-kira kalau pengertian pembelajaran orang dewasa. Kemudian lanjut di karakteristik belajar orang dewasa. Di sini menurut teori Knowles ini ada 5 karakteristik belajar orang dewasa. Apa ciri-ciri dari belajar orang dewasa sehingga dikatakan, yo ini orangnya sudah dewasa. Yang pertama, ini ada konsep diri. Konsep diri ini merupakan suatu ide atau gagasan, atau bisa juga dalam hal pemikiran yang mendasar. Di mana dalam hal ini, orang yang sudah dewasa, konsep dirinya itu ada 2 di sini. Yang pertama adalah bertanggung jawab terhadap keputusan atas hidupnya sendiri. Mohon Ibu ini Apriani dimutkan dulu. Dimutkan dulu mic-nya. Mohon pengertiannya. Ya. Oh ya, sudah tidak ada lagi suara, bisa tidak dimutkan. Baik, saya lanjut. Yang kedua adalah bahwa konsep diri orang dewasa itu adalah seseorang atau individu yang mandiri sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri tanpa tergantung dari orang lain. Ini ya konsep diri. Kemudian lanjut di pengalaman. Bahwa pengalaman orang dewasa itu untuk memperoleh identitas diri dan menjadi sumber belajar yang berharga. Ya, ini tentang pengalaman. Kemudian dari karakteristik ketiga adalah tentang kesiapan belajar. Di mana orang dewasa itu semakin dewasa dan matang sesuai perjalanan waktu, maka kesiapan belajar bukan ditentukan oleh kebutuhan atau paksaan akademiknya, bahwa oh saya ini mau belajar karena ingin mendapat nilai yang tinggi. Bukan seperti itu kalau orang dewasa. Orang dewasa dalam hal ini adalah dia memang sudah siap belajar dan ditentukan oleh tuntutan perkembangan, perubahan tugas dan peranan sosialnya. Seperti mungkin kita pada saat sekarang ini menuju revolusi industri 4.0, ketika kita disebut orang dewasa, maka kita akan berusaha bagaimanapun caranya untuk bisa memiliki pengetahuan, kompetensi, dan siap untuk mendapatkan pengetahuan seperti di BIMTEK ini, walaupun usia kita di atas 33 tahun, karena ingin sesuai dengan perkembangan dan perubahan sekarang. Karena kalau kita tidak mampu untuk mencapai kompetensi yang ada pada zaman sekarang, otomatis kita akan ketinggalan. Jadi di sini perlunya kita berpikir seperti orang dewasa, siap belajar, apapun risikonya harus siap. Ya, kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah orientasi belajar. Orientasi belajar di sini sama dengan tujuan belajarnya ini orang dewasa. Seperti apa? Ternyata dia berpusat kepada masalah. Ketika kita bisa menyelesaikan masalah-masalah dan kendala-kendala yang kita temukan di lapangan, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan keluarga, masyarakat, maka otomatis kita yang dikatakan orang dewasa itu ingin belajar terus sepanjang hayat, atau dengan istilah lifelong education. Ya, kan hanya seperti tadi yang saya katakan itu tentang ingin mendapatkan nilai yang baik. Ya, bukan itu tujuannya kalau orang orientasi belajar pada orang dewasa, tapi lebih kepada berpusat kepada masalah, atau dengan istilah ini problem centeredness. Kemudian selanjutnya motivasi belajar. Apa motivasi belajarnya orang dewasa? Yaitu semakin dewasa seseorang, semakin matang seseorang, maka dorongan belajarnya itu lebih berasal dari dalam dirinya, bukan dari luar lagi, tapi dia sudah tertanam di dalam hatinya bahwa saya ingin belajar karena
belajar menurutnya itu sangat penting untuk dilakukan untuk mengembangkan dirinya lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Biar tidak ada dorongan dari luar, orang yang sudah dewasa itu sudah ya terus belajar dan belajar terus sampai dia mendapatkan apa yang membuat dia lebih baik, lebih lebih bisa membahagiakan orang di sekitarnya. Itulah orang dewasa. Sampai di karakteristik belajar orang dewasa dari di antara ibu-ibu mungkin ada yang ingin menanggapi atau ingin sharing pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi di hidupnya tentang orang dewasa. Saya persilahkan Ibu. Ada simbol reaction di bawah, bisa digunakan, difungsikan reaction-nya kalau ada yang bertanya sehingga saya bisa langsung, oh ini Ibu mau bertanya. Silakan Ibu. Atau sudah jelas barangkali? Kalau Ibu Asmawati sudah jelas? Saya, Bu, mau bertanya. Oh, silakan Ibu Sri. Iya, terima kasih. Tolong dijelaskan kembali di karakteristik belajar orang dewasa yang poin keempat, yaitu orientasi belajar. Di sini masih saya belum paham di orientasi belajar. Oh, iya. Iya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Baik, saya jelaskan kembali ini orientasi belajar orang dewasa. Tadi saya katakan bahwa itu berpusat kepada masalah. Selama ini yang sering kita dengar itu kalau berkaitan dengan pendidikan itu berpusat kepada peserta didik. Sekarang ini belajar orang dewasa itu berpusat kepada masalah. Dalam hal ini orientasi belajarnya ini orang dewasa itu berpusat kepada masalah-masalah yang pernah terjadi di dalam hidupnya atau yang belum terjadi. Sehingga orang dewasa akan belajar untuk memecahkan atau mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam hidupnya. Nah, dari masalah-masalah yang terjadi biasa dalam hidup, kita itu membuat pemikiran kita itu semakin matang, semakin kuat untuk menghadapi masalah-masalah selanjutnya. Sehingga ini dikatakan bahwa orientasi belajar itu merupakan berpusat kepada masalah, bukan kepada sesuatu nilai ataukah ingin dipuji, ataukah ingin diberikan apresiasi, penghargaan, bukan seperti itu dikatakan orang dewasa. Dia belajar itu semata-mata ingin menyenangkan hidupnya. Dengan menyenangkan hidupnya, maka dia harus berusaha untuk mengatasi atau memecahkan masalah-masalah yang terjadi, apakah itu terjadi di lingkungan tempat tugasnya ataupun di lingkungan di mana dia berada. Ya, seperti itu kira-kira Bu Sri, bisa dipahami? Iya, sudah. Terima kasih Bu. Masih ada dari ibu-ibu yang lain yang belum paham mungkin dari karakteristik selain yang Ibu Sri pertanyakan tentang orientasi belajar. Kalau sudah tidak ada lagi, maka saya akan lanjut di prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Ya, prinsip pembelajaran orang dewasa ini kalau saya lihat dari 4 item ini hampir sama dengan berkaitan dengan karakteristiknya. Yang beda di sini ada 2, yaitu keterlibatan dan relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Keterlibatan di sini misalnya bahwa orang dewasa itu dalam belajarnya itu harus terlibat, dia terlibat secara langsung. Kemudian yang kedua relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Maksudnya di sini pembelajaran orang dewasa itu mempunyai relevansi, mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan dampaknya, dengan efeknya, ataupun pengaruhnya bagi kehidupan dia. Kemudian yang ketiga pengalaman hampir sama dengan yang ciri-ciri atau karakteristik tadi dengan berpusat pada masalah. Sampai di sini prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa, ada yang mau bertanya Ibu? Silahkan.
Kalau ada yang mau, atau mungkin saya perjelas kembali tentang keterlibatan di sini bahwa ini mengenai pembelajaran orang dewasa atau andragogi adalah orang dewasa itu perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Ini yang berhubungan dengan pendidikan. Harus terlibat ini orang dewasa dalam hal perencanaan dan penilaian. Kemudian yang kedua, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan, bahwa orang dewasa ini paling tertarik untuk mempelajari materi pelajaran yang memiliki relevansi atau hubungannya dan dampaknya secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Kemudian prinsip yang ketiga, pengalaman. Pengalaman di sini misalnya dalam ini merupakan suatu dasar pada aktivitas pembelajaran. Keempat adalah berbicara pada masalah, artinya pembelajaran orang dewasa lebih terpusat kepada masalah daripada berorientasi kepada konten atau isi daripada apa yang ada di dalam ini dalam Iya. jelas barangkali Bu. Tolong Ibu Hajar Rahmawati Palewa ini dimutkan dulu sebentar sekali. Karena materi kita tidak lama lagi, kita akan istirahat sejenak sambil menunggu waktu sholat. Ya. Oh, Bu Asmawati ya, silahkan Ibu. Silahkan Ibu. Maksudnya daerah mana? Bu Asmawati mau bertanya atau mau menanggapi, silahkan. Tidak kedengaran suaranya. Oh, Tidak kedengaran suara Bu. oh jaringan mungkin Bu. Sudah kedengaran ini? Kedengaran. Sudah kedengaran atau belum? Ya, silahkan Ibu Asmawati kalau sudah terdengar. Sudah terdengar Ibu? Tidak kedengaran. Rahmawati. Tidak didengar suaranya Bu. Kecil sekali. Kecil ya. Padahal di sini suaranya sudah 99 ini. Jaringan mungkin ya Bu. Baik, kalau tidak ada lagi yang perlu dibahas dalam Ibu temanku. Selanjutnya adalah tentang kesimpulan, di mana dalam hal ini kesimpulan artinya tindak lanjut dari apa yang sudah kita pelajari. Maka peserta itu diharapkan dapat, yang pertama, dapat mewujudkan iklim dan suasana yang mendukung proses belajar mandiri. Ya. Ulangi, setelah pembelajaran ini, saya sangat mengharapkan peserta dapat mewujudkan iklim, menciptakan iklim dan suasana yang mendukung proses belajar mandiri. Sehingga kita bisa mencapai profil belajar Pancasila yang mandiri. Kemudian yang kedua, mekanisme dan prosedur untuk perencanaan bersama dan partisipatif. Nah, kemudian yang ketiga, diagnosis kebutuhan belajar yang spesifik. Artinya kita bisa memiliki kebutuhan belajar spesifik di kelas kita. Kemudian yang keempat, dapat merumuskan tujuan-tujuan program yang memenuhi kebutuhan belajar. Sampai di sini mungkin yang saya sempat sampaikan, dan untuk tugasnya akan menyusul di grup WA yang telah kita buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop share Bu.
Baik, untuk mengakhiri materi kita hari ini, baiklah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Terima kasih Bu-Ibu semua atas waktunya. Semoga selalu sehat dan sukses. Iya. Terima kasih. Sama-sama Bu. Stop ya.